Terima kasih. Ini soal Sirekap dulu ya. Teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis kalau membuka aplikasi Sirekap, misalkan ya, sebagai contoh untuk pemilu DPR, itu ada dua pilihan menu. Yang pertama itu pilihannya dapil. Jadi kalau kita pilih dapil, misalkan untuk pemilu DPR ya sekali lagi ya, dan kemudian kita klik daerah pemilihan DKI Jakarta 2, maka kemudian akan tampil perolehan suara, baik itu suara partai, suara calon, dan juga tampilan dalam bentuk angka maupun tampilan dalam bentuk diagram, apakah diagram batang maupun diagram batang kalau itu ya, kalau yang pemilu DPR. Nah, itu akumulasi perolehan suara yang diperoleh partai maupun calon dari DKI Jakarta 2 itu meliputi kota Jakarta Pusat, kota Jakarta Selatan, dan luar negeri. Nah, tentu saja situasinya belum semuanya masuk, karena apa, seperti luar negeri kan juga belum masuk, dan di banyak TPS walaupun sama-sama di Jakarta terakses dan segala macam, belum semuanya masuk. Demikian juga sebagaimana kami sampaikan sejak tanggal 15 Februari yang lalu, dan baru saja juga sudah kita update informasi tentang tindakan KPU untuk melakukan koreksi terhadap angka atau konversi angka dari hasil pembacaan unggah foto hasil yang ukuran plano. Jadi apa istilahnya, publikasinya itu saja bertahap berdasarkan perkembangan hasil koreksi. Kalau tidak kita koreksi dulu, nanti buru-buru kita tampilkan, bisa menimbulkan problem berikutnya lah. Tapi intinya untuk foto formulir C hasil plano yang ada di TPS itu kita unggah terus. Tapi juga siapapun yang mengakses Sirekap itu bisa ambil pilihan menu yang wilayah. Jadi kalau wilayah nanti pilihannya misalnya kita ambil provinsi DKI Jakarta, kita ambil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan misalkan. Kita ambil Jakarta Pusat, lalu klik lagi kecamatan, lalu klik lagi kelurahannya. Katakanlah ya Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, nanti TPS. Di situ pilihannya banyak, bisa TPS 1, TPS 2, TPS 3, atau TPS mana yang mau kita lihat. Nah, dari situ nanti di bagian bawah ada menu untuk melihat scan unggah foto formulir C hasil plano yang ada di TPS. Ini tetap kita tayangkan karena apa? Pertanyaannya ya, masyarakat pemilih partai politik yang nggak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil penghitungan suara di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dilihat, bisa dimonitor, bisa dipantau, bahkan foto formulir C hasil plano TPS itu bisa diunduh, bisa didownload, dan kemudian bisa dihitung sendiri oleh masing-masing calon atau pemantau atau para pengamat, timnya para calon dan seterusnya. Itulah tujuan supaya adanya Sirekap ini, supaya kegiatan hasil pemungutan suara berupa hasil penghitungan suara itu transparan, siapapun bisa mengakses. Kalau tidak ada yang kalau bisa mengakses ini jadi bekal ketika rekap di tingkat kecamatan untuk sambil sama-sama membandingkan, kalau bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa Inggrisnya cross check gitu ya, apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum. Tetapi proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu prosesnya adalah membuka kotak suara dari masing-masing TPS, dan di setiap TPS itu ada formulir hasil penghitungan suara, baik itu yang plano maupun yang salinan ya, dan itu yang dijadikan dasar untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi misalkan begini gambarannya teman-teman, kalau di sebuah kecamatan ada 10 desa di kecamatan itu, dan di setiap desa ada 10 TPS,
Maka kemudian PPK, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, akan merekapitulasi hasil penghitungan suara di 10 TPS di 10 desa, berarti 100 TPS. Katakanlah dimulai dari desa A. Dari desa A kemudian dibuka dimulai dari penghitungan suara pemilu presiden. Kotak suara pemilu presiden dibuka, lalu dikeluarkan formulir C hasil itu. Itulah yang dibacakan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi gambarannya itu. Nah, kalau ada PPK yang beberapa waktu yang lalu ya belum melanjutkan penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan karena apa? Memperhatikan sinkron data antara apa yang diunggah dengan yang ditayangkan tadi itu, seperti pernyataan Mbak Wobi, kenapa kok nggak ditayangkan perkembangannya misalkan. Ya karena masih ada yang belum sinkron, maka bagi yang belum sinkron menunda dulu dan melanjutkan dengan yang sudah sinkron. Dan perkembangannya sampai saat ini sebagaimana kami sampaikan tadi itu, dari 7.277 kecamatan untuk pemilu presiden yang sudah rekap sudah selesai 2.905, yang sedang proses 2.660 dan seterusnya. Untuk pemilu DPR dari 7.277 kecamatan yang telah selesai 2.781 kecamatan yang sedang berproses 2.795. Jadi untuk penayangan hasil hitung konversi dari foto ke angka itu secara bertahap kita koreksi, sehingga kemudian tayangannya atau penayangannya juga secara bertahap setelah dilakukan koreksi antara hasil penghitungannya dengan foto dari form C hasil plano TPS tersebut. Sekali lagi, kami tujuannya untuk transparansi supaya kemudian semua pihak bisa mengakses informasi hasil penghitungan suara. Pemirsa, ini dia adalah konferensi pers yang diselenggarakan oleh KPU RI sore hari ini. Anda saksikan secara langsung. Tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan juga oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan juga ada 2 orang komisioner KPU RI lainnya ada di sana tadi. Tadi berbicara seputar rekapitulasi yang sudah dilakukan di tingkat kecamatan oleh PPK. Ini bagaimana perkembangan dan tanggal-tanggalnya tadi sudah disampaikan. Kemudian juga disebutkan juga terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan yang masih dilakukan, dan juga terkait dengan bagaimana KPU menanggapi komplain dari penggunaan Sirekap yang menemukan beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Sebelumnya kita juga menyaksikan pertemuan dari Koalisi Perubahan di kawasan Jakarta Pusat. Tadi ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga ada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga tadi bersama sambil makan siang juga berkonsolidasi, dan juga tadi ditemani oleh Ketua Majelis Syuro PKS ada Salim Segaf Al-Jufri. Ini juga menyampaikan bagaimana perhatian mereka seputar hak angket yang rencananya akan digulirkan di parlemen, dan juga ada beberapa ucapan selamat yang disampaikan dari Anies Baswedan kepada menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo, AHY sebagai Menteri ATR BPN dan juga Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Pemirsa, itu tadi breaking news Metro TV yang Anda saksikan. Nanti kita update informasi terkini lainnya. Demikian breaking news Metro TV. Tetaplah bersama kami hanya di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.